Halo guys, ketemu lagi kita di OTR FNN Off the Record Forum News Network episode yang ke-25. Di hari Senin ya awas lo ya, jangan bilang I hate Monday. Senin mestinya jadi awal titik kita untuk melangkah bikin karya-karya hebat di minggu ini. Oke ya, setuju? Oke, di hari ini seperti biasa gue nggak sendiri, gue akan mengupas berita di balik berita. Kita akan obrolin bareng dengan partner gue, jurnalis senior dari FNN, Mas Hersu Beno Arif. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Mas Hersu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I love Monday. Wah, luar biasa ini. Ya, Iya Mas, di satu sisi memang kita harus semangat ya menghadapi hari Senin ya, karena dia adalah starting point untuk satu minggu yang mestinya sangat-sangat produktif. Tapi di sisi lain nih kalau saya lihat Mas Hersu nih pakai blazer, pakai jaket hitam dan biasanya hitam. Kalau saya biasa bahasa hitam ya. Kalau biasanya hitam itu kan mhm, konotasinya kita sedang berkabung, kita sedang berduka. Ini nampaknya memang bangsa kita kembali harus berduka Mas, karena kemarin kita mendengar kabar ada ledakan bom di Katedral Makassar. Tercatat ada satu orang yang tewas, ini pelakunya, kemudian ada 14 orang yang luka-luka, ada petugas security dari gerejanya, kemudian juga apa namanya jemaat gereja tersebut. Karena kebetulan sekali atau mungkin sudah direncanakan ya ledakannya terjadi selesai misa ya, selesai kebaktian di gereja tadi dalam konteks Paskah. Nah, kita kayaknya perlu Mas untuk membahas ini karena ini adalah concern kita bersama ya Mas. Gitu Mas Hersu? ya, ya, sepakat. Jadi pertama yang harus kita sampaikan adalah kita mengutuk keras, Ya. apa yang terjadi di Makassar. Dan update terbaru disebutkan bahwa, yang meninggal itu 2 orang pelakunya. Jadi suami Oke, istri gitu kalau, oke. Polri menyebutnya, dan kemudian yang terluka itu ada 20 orang. Kita juga mengucapkan Mhm. belasungkawa atau berduka pada mereka yang sedang terluka, mudah-mudahan segera diberi kesehatan. Nah, Yes. tetapi sebenarnya dengan mudah, dengan cepat kita akan melihat apa sih yang menjadi tujuan dari terorisme ini. Mhm. Dengan cepat kita bisa melihat satu, yang ditarget itu adalah gereja. Ini umat Iya. Kristiani. Dan kedua, kemudian kita sudah bisa menduga dan seperti frame yang disebut-sebut sebelumnya dan ada penjelasan dari Kapolri bahwa ini pelakunya adalah kelompok yang sama dengan yang melakukan pengeboman di eh, Hulu di Filipina Selatan. Itu Iya. jadi artinya kalau seperti yang disebutkan oleh Kapolri, kita menduga ini adalah jaringan internasional gitu ya. Mhm. Ada kelompok regional lah setidak-tidaknya. Tetapi yang kita kemudian cukup kaget itu adalah stigma gitu ya, framing yang langsung dibuat oleh kelompok-kelompok yang selama ini kita kenal sebagai pendukung pemerintah dan kemudian Mhm. memberikan stigma bahwa ini Islam radikal. Kenapa nggak Iya. dia tidak menyebutnya kelompok, dan kalau kita bicara radikal itu di Indonesia itu seolah-olah itu langsung satu tarikan nafas bahwa itu dengan Islam. Dan kan Yes. gitu. Ini kan ini berbahaya kalau ada mulai membawa stigma-stigma semacam itu di tengah situasi kita terjadi pembelahan masyarakat yang begitu dalam. Kenapa Iya. sih dalam situasi seperti ini bukannya malah ikut meredakan ketegangan, kemudian menambah ketegangan dan malah menambah-nambah keterbelahan semakin dalam. Itu saya Iya. kira keprihatinan kita. Jadi double keprihatinan gitu, Bang Arif. Betul. Iya. Setuju Mas Hersu. Jadi di satu sisi, sebenarnya harusnya kita mensupport ya Mas, kita mensupport state aparatus, aparat keamanan untuk memang membongkar terorisme ini. Karena bagaimanapun saya yakin agama apapun tidak ada yang setuju dan tidak ada yang merekomendasikan ya tindakan-tindakan terorisme untuk mencapai tujuan apapun. Even tujuan yang diklaim sebagai tujuan yang mulia sekalipun gitu ya, Islam ataupun agama-agama yang lain. Nah, di sisi yang lain juga tadi saya sependapat dengan Mas Hersu, ini nampaknya kalau menurut saya levelnya ini sudah sangat-sangat kurang ajar ya. Cuman sayangnya memang tidak pernah ditindak selama ini ya. Ada kejadian kalau kita ingat sebelumnya ya, ada kejadian kilometer 50 itu dikomentari juga dengan sangat sinis dan sangat kejam menurut saya dan akhirnya sekarang berulang lagi dan selalu apapun isunya ini nampaknya diarahkan untuk tanda kutip membuktikan ya bahwa Islam radikal, Islam intoleran itu ada begitu ya. Ini Mas, sebagai gambaran juga nih buat para viewers kita, ini mungkin saya bacain beberapa ya Mas, walaupun saya membacanya kesel juga nih sebenarnya ya, ini kita tayangkan. Denny Siregar misalnya mengatakan, "Kadrun kelakuannya ada-ada aja, pengen maki rasanya." Ini kan menurut saya bahaya sekali ya, langsung
menggunakan terminologi kadrun. Padahal kita sebenarnya ingin menghilangkan itu ya, cebong kampret, kadrun dan sebagainya. Kemudian Ade Armando senada dengan itu mengatakan sebuah ledakan terjadi di depan gereja Katedral Makassar. Bom meledak sebelum pelaku masuk ke gereja. Masih tidak percaya ada Islam radikal. Jadi selalu framingnya diarahkan ke situ. Kemudian rekan sejawat mereka ya para buzzer RP ini Eko Kuntadi mengatakan ada apa di gereja Katedral Makassar? Gerombolan pengasong agama ya menggunakan istilah yang sangat sinis, yang sangat tendensius pengasong agama. Gerombolan pengasong agama mulai memetik panen dari pikiran ringsek yang dijajakan. Nah, ini kan bahaya sekali Mas, sangat-sangat beracun. Ditimpali lagi oleh Ferdinand Hutahean. Teroris terus bertumbuh karena majikan-majikannya terus memprovokasi. Jadi dituduh nih ada majikan nih yang kemudian memprovokasi. Nah, saya merasa kalau ini kemudian tidak disikapi ya Mas ya oleh negara dan dibiarkan dipelihara berbiak terus ini sangat-sangat berbahaya. Nah, saya akhirnya jadi coba merenung ya Mas, kenapa dalam konteks seperti ini ya ada tindakan terorisme begitu ataupun hal-hal yang menyangkut kelompok-kelompok dalam umat Islam, apapun itu ya, kemarin FPI, HRS dan sebagainya, para buzzer RP ini kayak ada dirigen ya Mas, kita lihat dirigen yang serentak membuat mereka bicara. Sementara dalam beberapa kasus yang lain yang menurut saya juga adalah extraordinary crime, dalam halnya adalah korupsi misalnya, itu kita tidak mendengar Mas, satu potong pun cuitan mereka di media sosial. Ya, apalagi kalau kita bicara korupsi bansos. Sehingga kan ini kita nggak butuh orang yang sangat cerdas untuk melihat, ya bisa jadi kemudian remote-nya mereka nih atau bosnya mereka ya, ini memang kalau korupsi diangkat, mereka akan mengalami kondisi yang unfavorable. Sementara kalau terorisme yang diangkat, si bos ini akan mendapat kondisi yang favorable. Sehingga kita bisa menduga dan mengira-ngira kira-kira siapa nih bos yang menggerakkan para buzzer RP ini. Begitu Mas Hersu. Nah, Anda mengkaitkan terorisme dengan korupsi ini jadi sangat menarik. Karena dalam beberapa studi itu menunjukkan bahwa akar kekerasan terorisme itu satu itu adalah perlakuan yang tidak adil gitu. Ada kelompok-kelompok yang termarginalkan. Itu hampir semua di studi di berbagai negara-negara yang menyebutkan itu, menunjukkan hal itu. Kalau yang terbaru saya kira kita pasti melihat kita cukup akrab tuh dengan kasus misalnya Uighur di Cina, kemudian orang Rakhine atau kelompok Rakhine atau orang Rohingya di Myanmar. Atau kalau kita ke Eropa di masa lalu ada kelompok Bas gitu ya, Spanish Bas di Spanyol dan saya kira yang paling legend itu IRA ya di Irlandia. Itu kan juga kelompok-kelompok teroris yang luar biasa atau tentara merah di sana. Dan ini semua itu karena perlakuan yang akibat mereka saya sering mendiskusikan ini sebagai dengan Bung Rocky sebagai politik of exclusion atau political exclusion. Jadi orang-orang yang merasa disingkirkan dari kehidupan berpolitik dan mereka ini kemudian melahirkan kekerasan. Dan itu juga memang riset-riset menunjukkan hal semacam itu. Jadi artinya selain bahwa kita mengutuk, kemudian pemerintah mengusut itu, yang harus dijelaskan oleh pemerintah itu, yang harus dibenahi oleh pemerintah adalah bahwa ada persoalan mereka ini termarginalkan dan kemudian apa sih faktor yang menjadikan mereka kemudian termarginalkan? Salah satunya faktor ekonomi sebenarnya. Kalau kita coba dalami siapa para pelaku aksi terorisme ini, selain memang ada motivasi agama, tapi kelihatan sebagian besar itu adalah kelompok yang termarginalkan, baik secara ekonomi maupun secara politik. Nah, jadi artinya selama akar persoalan itu tidak dibenahi, ya akan selalu muncul aksi-aksi semacam ini. Nah, apa kaitannya dengan korupsi? Korupsi ini sebenarnya dampaknya jauh lebih mengerikan dari terorisme. Kenapa kita concern? Memang orang tidak melihat fakta yang dramatis gitu, ada bom meledak, ada orang yang tewas, kemudian ada yang terluka dan sebagainya, apalagi kemudian tertuju pada kelompok agama. Tetapi terorisme ini dampaknya jauh lebih serius karena ini membuat orang-orang yang miskin akan semakin mentanrit miskin, apalagi dalam kasus bansos ya. Bansos itu kan sebenarnya jatah untuk orang-orang kelas bawah yang sangat miskin gitu. Begitu dikorup mereka akan tambah miskin. Nah, mereka inilah sebenarnya orang-orang semacam ini, apalagi kemudian
biasanya ini ya, biasanya kan kalau kemudian kita itu terpinggirkan, kita putus harapan tuh larinya kan ke agama gitu kan. Iya. Kenapa? Karena ya memang tempat pelarian paling nyaman. Tetapi yang berbahaya kalau kemudian ketemu orang-orang yang memanfaatkan situasi semacam ini untuk Mhm. kepentingan-kepentingan aksi teror semacam itu. Jadi ini jauh lebih berbahaya. Jadi menurut saya di satu sisi kita memang mengutuk terorisme, tapi di satu sisi kita juga harus melihat bahwa kita juga mengutuk korupsi dan itu menjadi salah satu faktor munculnya terorisme gitu. Bahkan Iya. ini kalau kita sebut state terrorism nggak pas juga ya dalam kasus korupsi ini karena ini pelakunya para para politisi kan ya, para politisi yang Betul. kebetulan Mhm. menjadi para pejabat pejabat negara. Nah, ini Mhm. jangan diabaikan begitu saja. Ini jauh lebih serius dampaknya. Mhm. Yang dia bisa menimbulkan kematian banyak orang dan dalam jangka panjang ini bisa menimbulkan persoalan serius bagi sebuah negara. Mhm. Korupsi di mana-mana banyak studi yang menyebutkan hal itu, Bang Arief. Ya, setuju Mas. Memang, kita melihat, kasus-kasus terorisme ini mungkin kalau disederhanakan seperti istilahnya tumbuh ketemu tutup ya Mas ya. Betul bahwa ada orang-orang mungkin dari luar sana, dari jaringan regional, dari jaringan internasional, itu yang bergerilya di Indonesia Mas, mungkin di kampung-kampung, di daerah-daerah untuk mencari simpatisan-simpatisan baru yang bersedia untuk direkrut dan kemudian bisa diprogram untuk melakukan, tindakan-tindakan teroris. Kita tidak menafikan itu dan itu yang kita kutuk. Tapi di satu sisi yang lain seperti yang Mas katakan, ketika orang-orang ini, cukup sejahtera, minimal mereka tidak merasa dieksklusi dan mereka mendapatkan kesempatan yang wajar untuk hidup secara layak, ditambah lagi mereka juga tidak diganggu ya dengan berita-berita media mengenai ketidakadilan yang sangat masif, saya rasa tidak terlalu mudah sebenarnya untuk orang-orang yang tadi ya punya agenda-agenda yang busuk ini untuk merekrut mereka. Karena kan orang itu masih di satu sisi ya kalau kita lihat secara psikologis kan punya otak rasional ya Mas, punya juga, emosional, emosi begitu. Nah ketika mereka tadi, cukup sejahtera, mereka tidak merasa diperlakukan tidak adil, ini rasanya rasionalitas mereka akan cukup bekerja dan ketika itu tidak mudah sebenarnya bagi para rekruter ini untuk merekrut mereka masuk ke dalam jaringan-jaringan terorisme yang ada, ke dalam sel-sel yang ada. Tapi ketika kondisi sebaliknya itu akan jadi sangat-sangat mudah. Nah sehingga saya setuju Mas kalau dikatakan harusnya kita melihat dalam frame yang lebih besar ya, big picture ada keterkaitan sebenarnya antara korupsi yang juga extraordinary crime dengan, terorisme. Ada hubungan sebab akibat ya, kita bisa berdebat apakah itu langsung atau tidak langsung, tapi yang jelas hubungan itu tidak bisa kita nafikan. Nah, dalam konteks ini Mas, masih dalam konteks yang sama, saya juga di satu sisi salut ya, karena ini Mbak Puan Maharani dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPR RI, itu langsung dengan tegas mengutuk keras tindakan terorisme ini, ya kemudian juga beliau dengan berapi-api meminta agar pemerintah mengusut tuntas dan membongkar sampai ke akar-akarnya. Ya berarti membongkar secara radikal, kira-kira begitu. Supaya ini bisa diketahui dari mana sumbernya. Cuma di sisi yang lain kemudian saya juga jadi coba flashback ya, dan saya tidak menemukan jawabannya. Karena tidak pernah saya temukan statement dari Puan Maharani sebagai anggota DPR RI yang notabene adalah representasi dari rakyat mestinya, yang bicara dengan tone yang sama, mengutuk keras korupsi, dan kemudian meminta aparat, meminta KPK misalnya, meminta pemerintah membongkar kasus-kasus korupsi itu sampai ke akar-akarnya. Ini nggak pernah. Apalagi kalau kita bicara kasus korupsi yang paling menyakitkan rakyat itu kan korupsi bansos ya. Nggak tahu ya kalau Mas Herssu nemuin ya, tapi saya coba bolak-balik cari itu nggak ada satupun statement dari Mbak Puan terkait dengan mengutuk korupsi, minta agar diusut sampai ke akar-akarnya. Gitu Mas Herssu. Wah, kalau sampai itu terjadi, Bang Arief, itu pasti jadi di headline. Kalau misalnya, iya pasti, saya bayangkan begini, Mbak Puan bilang gitu, "Tuh itu usut tuntas, bongkar tuntas kasus, korupsi bansos, Madam Bansos." Wah, itu Ah. pasti langsung jadi headline gitu dan pasti Mbak Puan akan didukung oleh publik gitu, karena sampai Betul. sekarang ini masih menjadi, serius, menjadi pertanyaan serius dari publik ini, KPK ini beneran nggak sih ngusut korupsi ini? Kenapa yang, ditangkap kok cuman yang OTT, yang di-follow up yang di OTT gitu, sementara Mhm. kasus-kasus yang lain mulai disebut sejumlah anggota dewan, anak Pak Lurah, kemudian Madam Mhm. Bansos sampai sekarang tidak diusut gitu ya, belum ada Ya. perkembangan di jalan dan jangan-jangan lupa nanti
Jadi orang Mhm. kan kemudian nggak salah kalau kemudian wah ini banyak kasih aksi begini, ini bagian pengalian isu juga gitu supaya kita lupa terhadap terhadap kasus-kasus korupsi besar yang Anda sebut tadi. Nah, Mhm. sekali lagi saya menyatakan kalau Mbak Puan pengen ini diusut tuntas sampai ke akar-akarnya, salah satu akarnya tadi itu, Ya, akarnya itu jadi exclusion, menyingkirkan juga masalah ekonomi. mhm, Orang-orang yang gampang diprovok untuk kemudian melakukan aksi bom bunuh diri dan kemudian kalau dia meninggal dunia di imbalannya surga dan bidadari ini kan orang-orang yang secara ekonomi termarginalkan. betul. Saya yakin banyak sekali orang-orang di kelas menengah ke atas yang juga jengkel sekali terhadap mereka, sangat marah terhadap Mhm, provokasi-provokasi yang dilakukan oleh para buzzer-buzzer istana itu. Tetapi ya, karena mereka secara hidupnya mereka mapan, kemudian ya berpikirnya lebih rasional seperti Anda sebut, mereka tidak akan terprovokasi semacam itu. Tetapi reaksi yang muncul itu kita lihat di media sosial gitu. ya, Bagaimana kemudian mereka juga secara cerdas membuat kontra narasi gitu. Nah, mhm, orang-orang ini kan punya akses terhadap informasi dan sebagainya. Sementara orang-orang yang tadi melakukan aksi-aksi kekerasan, melakukan bom bunuh diri dan sebagainya, ini orang yang sudah menghadapi situasi jalan buntu kan. betul. Mereka sudah tidak melihat bahwa di dunia ini mereka tidak bisa memperjuangkan keadilan dan cara satu-satunya adalah melakukan jalan kekerasan. Jadi Mhm, saran saya kalau mau memberantas ke akar-akarnya seperti saya sebut, jangan hanya melihat persoalan terorisme ini sebagai sebuah peristiwa atau tindakan tindakan melawan kemanusiaan atau tindakan kriminal gitu. Tetapi yang mhm. harus dilihat ada persoalan-persoalan yang serius yang harus dibenahi oleh pemerintah dan itu saya kira menjadi salah satu tanggung jawab Mbak Puan sebagai Ketua DPR dan juga sebagai Wakil Ketua Umum dari partai yang berkuasa saat ini. Ya. Baik Mas, kalau kita juga lanjutkan sedikit ini Mas, yang kita khawatirkan sebenarnya, oke, di satu sisi ini adalah tindakan teroris dan kita percaya bahwa aparat penegak hukum punya kapasitas untuk mengungkap ini dan kemudian menyelesaikan ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tapi yang kita khawatirkan kemudian adalah ekses ya Mas, bahwa kemudian ada penunggang-penunggang, ada penumpang-penumpang gelap yang kemudian akan menggoreng isu ini dan tadi apa namanya, punya aroma politik yang sangat kuat dan akhirnya ujung-ujungnya kembali adalah upaya-upaya untuk mengeksklusi kelompok-kelompok yang dianggap berseberangan dengan pemerintah. Dan kalau kita melihat tadi, naga-naganya dari apa yang cuitkan oleh para buzzer RP ini nampaknya nuansanya kental sekali. Nah, sehingga kemudian kalau kita bahas lebih lanjut sedikit, menjadi semakin tidak masuk akal kalau sebelumnya misalnya Pak Muldoko mengatakan bahwa, para buzzer ini nggak dipakai pemerintah dan mereka tuh nggak ada koordinatornya. Mereka adalah orang-orang yang bergerak secara independen dan mereka bergerak secara sukarela ya, menyampaikan apa yang mereka pikirkan dan rasakan di medsos. Menjadi semakin tidak masuk akal ya, karena kita melihat semacam satu orkestra yang itu pasti ada partiturnya dan pasti ada dirigennya. Nah, saya khawatir kalau ini kemudian tidak dihentikan atau dicegah, ya oleh pihak yang berwenang, ini kelanjutannya bisa bahaya, Mas. Apalagi kemudian ke depan ini kita akan memasuki tahun-tahun politik ya. Tahun 2024 udah pasti adalah tahun politik dan nampaknya, para aktor politik ini sudah mulai memanaskan mesin untuk menuju ke situ. Nah, kekhawatiran saya adalah hal-hal seperti ini akan digunakan oleh pihak-pihak tertentu, ya tentunya adalah pihak yang kemudian dekat dengan pemerintah untuk mendapatkan amunisi baru di dalam menghantam, lawan-lawan politik mereka. Karena kalau kita lihat kondisi saat ini nampaknya pihak-pihak pendukung pemerintah ini agak tertekan ya, oleh beberapa kasus yang memang, mungkin, skenarionya tidak rapi ya, mungkin dijalani tidak begitu baik ya, yang saya sebut misalnya antara lain kasus Kilometer 50 ya, kemudian juga pengadilan Habib Rizik Syihab yang kayaknya tidak terlalu sesuai nih dengan skenario yang diharapkan. Nah, saya khawatir ini jadi amunisi baru dan kalau betul itu terjadi, kembali korbannya adalah rakyat banyak sebenarnya. Ya yang kemudian, isunya dialihkan, kemudian dibuat satu framing Islam radikal dan sebagainya, sehingga again yang seperti kita bicarakan sebelumnya, eksklusi terhadap Islam politik atau politik Islam itu akan semakin terasa. Itu Mas Hersul. Iya, yang paling penting bagi kita sekarang adalah mengedukasi publik, gitu ya. Ya, Jadi jangan setiap kali kemudian pandai-pandai membaca setiap kali ada sebuah peristiwa. Jadi jangan cepat mengambil kesimpulan atau gampang tergiring oleh opini yang coba dibangun gitu.
Iya. Nah, jadi mulailah mencoba berjarak gitu. Kan saya selalu ngomong nih ada ilmunya wartawan yang selalu itu menjadi standar buat kita. Setiap kali kita mendapatkan sebuah fakta, kita harus bersikap skeptis dulu. Iya. Iya. Skeptis Iya. ini menjadi modal buat kita untuk kalau kita ngomong dari sisi ini profesional itu menjadi lebih dingin gitu melihat Mhm, sebuah mhm. persoalan, nggak gampang Iya. digiring ke sana kemari. Jadi misalnya, oke, siapa misalnya ada peristiwa bom di Makassar, kemudian Mhm. siapa yang memberikan statement gitu, apa statementnya gitu. Terus kemudian Iya. kita kaitkan mengapa muncul statement semacam itu, apa kaitannya dengan isu-isu, apakah ada kaitannya dengan isu-isu semacam itu. Jadi kita mulai lebih cerdas semacam itu karena kan di luar isu-isu itu kalau pemerintah tertekan, Anda juga misalnya menyebut sekarang orang lagi menuntut Pak Jokowi berkaitan dengan mereka menyebutnya itu ya, mereka menyebutnya sebagai kebohongan Pak Jokowi yang menyatakan bahwa Indonesia dalam 3 tahun terakhir tidak pernah ekspor beras. Itu padahal Impor beras, data Mas. statistik sangat terbuka. Iya. Ya, Impor, Mas, bukan ekspor. ya. Oh ya, impor beras ya, impor Ya. beras. Jadi disebutkan bahwa 3 tahun terakhir kita tidak pernah impor beras. Padahal data statistik menunjukkan bahwa sejak tahun 2000 sampai tahun 2019 itu kita terus-menerus impor beras. 6 tahun diantaranya itu kan masa jabatan Pak Jokowi. Dan yang paling ternyata pada tahun 2018 itu angka ekspor kita sangat tinggi sekali. Betul. Sampai 2 juta ton lebih ya, 2.250.000 ton kalau tidak salah. Nah, ini orang sedang menuntut soal itu. Nah, ini kan juga sangat keras nih tuntutan publik terhadap Pak Jokowi. Apakah kemudian ini berkaitan dengan pengalian isu-isu itu juga? Yang gini-gini ini kita mesti mulai cukup cerdas melihat situasi. Jadi jangan selalu melihat segala sesuatunya secara linier. Gitu. Yes. Dan kemudian juga saya sebutkan juga di channel saya di Harus Benar Point berkaitan dengan aksi terorisme ini jangan terlalu linier kalau melihat aksi terorisme. Saya tadi mengambil contoh seperti ini, kasus Usama bin Laden di Afghanistan. Ya. Seperti kita ketahui, Usama bin Laden kan dianggap sebagai musuh nomor 1 di Amerika. Dia kemudian dianggap mendalangi aksi 9/11, ya kan, sebagai peristiwa teror terbesar di Amerika. Nah, kemudian kalau kita lihat jejaknya, siapa sih Usama bin Laden? Usama bin Laden ini orang yang dibina oleh Amerika. Mereka ini bersama dengan Yes. kelompok Mujahidin pada waktu itu dilatih oleh Amerika untuk melawan invasi Rusia di Afghanistan, kan begitu. Yes. Setelah mereka berhasil mengusir Rusia dari Afghanistan, mereka akhirnya juga berhadapan dengan Amerika karena semangat orang-orang ini bukan soal membela Amerika atau memusuhi Rusia, tapi mereka membela kezaliman para negara-negara adidaya yang mencoba menguasai Afghanistan. Jadi Ya. otomatis begitu Rusia dan giliran Amerika yang mau menguasai Afghanistan, ya mereka lawan juga. Nah, Ya. ketika mereka melawan Amerika itu kemudian diberi stigma sebagai teroris. Ya. jadi sebenarnya kalau begitu siapa yang menciptakan teroris ini di Afghanistan? Saya tidak bicara di Indonesia gitu loh, Bang Arief ya. Iya, Mas, ini mungkin jadi intermezzo sedikit ya. Jadi saya ingat nih, dulu tuh saya punya hobi nonton film, Mas. Jadi waktu saya SMA gitu ya, itu saya ingat, Mas, mungkin juga karena kita segenerasi, Mas tahu ada film yang sangat monumental, itu film, itu yang main Sylvester Stallone, Mas. Ya, pernah ada satu settingan ya, settingnya itu, Rambo ya, ada film Rambo. Rambo itu kan berseri-seri, Mas. Itu ada Rambo yang seri ketiga ya, saya lupa judulnya apa, itu settingnya adalah Afghanistan. Jadi si Rambo ini adalah anggota pasukan khusus Amerika, CIA kalau saya nggak salah atau apa begitu, yang kemudian dikirim ke Afghanistan untuk membantu, pasukan mujahidin ya. Jadi again pasukan mujahidinnya cuma ditaruh jadi latar belakang aja, pahlawan melawan Rusianya, melawan, Uni Sovietnya ya si Rambo ini gitu. Jadi saya jadi inget ya, selalu harus pahlawannya adalah Amerika ya, dan kemudian penduduk lokal itu jadi figuran-figuran saja gitu. Nah, tapi untuk tadi Mas mengingatkan, kita lagi ngomong Afghanistan kan ya Mas ya, bener ya Mas? Kita lagi ngomong Afghanistan tidak ngomong Indonesia. Nah, tapi Ya. kembali Mas, saya setuju ya tugas kita sebagai jurnalis ini sedikit banyak menularkan lah ya apa yang kita cara berpikir kita dan sebagainya. Karena memang kalau peristiwa hari ini dilihat secara linier itu kita bisa pusing sendiri ya melihat puzzle-puzzlenya. Tadi Mas menyinggung masalah import beras misalnya. Ini kan menarik ya. Sebelum Pak Jokowi kemudian mengambil alih kasus ini dan mengatakan dengan tegas sampai bulan Juni tidak ada impor beras begitu ya.
dan juga mengatakan tadi yang kepleset itu 3 tahun terakhir tidak ada impor. Ini kan kita dengar Pak Hasto Kristianto ya dari PDIP dengan keras mengkritik ya kebijakan yang diambil Menteri Perdagangan Menteri Perdagangan untuk impor beras. Kan kalau kita wartawan ngelihat ini dan ketawa-ketawa Mas ya. Ini kenapa kok sampai yang ngomong PDIP ya? Sebelumnya yang minta impor kan adalah Menteri Erlangga Hartarto. Diperintahkan kepada Menteri Perdagangan, kemudian diperintahkan Bulog untuk melakukannya. Nah akhirnya kan kalau kita ngelihatnya akhirnya mungkin ya bisa jadi persoalannya adalah ini ada pembagian rente yang belum selesai nih antara Golkar sama PDIP kan gitu kan. Sehingga diberi tenggat oleh Pak Presiden sampai bulan Juni. Ya kira-kira gitu kan. Kalau teman-teman kita wartawan yang agak usil nih akan bikin frame-nya seperti itu. Tapi again poinnya adalah kalau dalam kasus import beras ya itu selalu ada skenario di belakang itu. Bisa jadi hal yang sama terjadi pada kasus terorisme. Ya, ada skenario, ada dalangnya, ada skrip yang harus dimainkan karena ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Begitu Mas Hersu. Yes, sepakat. Jadi bongkar bukan hanya akar-akarnya tapi siapa dalangnya di belakangnya. Begitu poinnya, Bang Arief. Betul. Oke, Mas Hersu kayaknya kita hampir tiba di penghujung nih. Kalau kita ngelihat ini ke depan ya, Mas Hersu sebagai jurnalis senior, Mas ini seniornya saya bold ya Mas, sebagai jurnalis senior. Kira-kira Mas apa nih prediksi Mas Hersu? Kemana kira-kira bola bom Makassar ini bakal dimainkan oleh pihak-pihak yang terkait? Sesuai dengan kebutuhan saja, gitu. Jadi ketika nanti ini akan di Indonesia ini polanya kita gampang sekali, gampang banget bakal isu itu silih berganti gitu. Jadi ketika ada satu isu besar gitu akan muncul isu besar yang lain menenggelamkan isu yang besar itu gitu. Tetapi saya mengamati agak menarik ini dalam kasus bom Makassar ini sebenarnya nggak terlalu besar ininya ya perhatian publik terhadap bom Makassar. Saya nggak tahu apakah mereka menganggap itu sudah menjadi semacam kelaziman atau kemudian mereka tahu ini pasti nanti ada kelompok-kelompok yang mencoba memanfaatkan dengan narasi Islam radikal. Jadi ini imun gitu loh kalau kita lihat kalau kayak dosis vaksin gitu karena udah sering kali digunakan vaksinnya jadi virusnya sudah imun. Saya menangkap itu loh. Kenapa kok ternyata nggak terlalu berminat publik bicara tentang aksi terorisme di Makassar, walaupun sebenarnya menurut saya ini persoalan yang cukup serius gitu yang harus mendapat perhatian. Jadi saya membayangkan tiba-tiba kita ini yang di media asik sendiri dengan isu itu, sementara publik tidak meresponnya dengan antusiasme yang sama gitu, Bang Arief. Jadi kalau Anda tanya ke depan bagaimana, ya nanti akan hilang begitu saja bersama dengan isu-isu besar lainnya. Jadi selamat menikmati dan selamat menyambut datangnya isu-isu besar yang lain. Ini saya suka nih kesimpulan khas jurnalis senior kita. Saya setuju Mas Hersu, memang kemudian ya masalah imun tadi ya nampaknya ini sudah too much ya kalau menurut saya, buat masyarakat ini sudah too much. Jadi sebelum datang isu ini atau masalah bom Makassar ini sudah terlampau banyak hantaman-hantaman berita-berita lain yang begitu besar dan tidak masuk akal begitu. Dan mungkin publik akhirnya gerah juga Mas, lama-lama dianggap bodoh, dianggap tidak mengerti, dianggap gampang disetir, dianggap gampang disetting. Lama-lama secara bawah sadar kolektif mereka kesal juga gitu ya. Ya tadi kita sebutlah ada Madam Bansos ternyata raib. Ada anak Pak Lurah ternyata nggak jelas juntrungannya. Ada BPJS tenaga kerja sekian triliun, 45 triliun kalau saya nggak salah juga kemudian nggak tahu lagi kabarnya apa. Sebelumnya ribut-ribut Jiwasraya, kemudian ya berbagai masalah. Akhirnya kemudian masyarakat ya sudahlah gitu ya. Saya mengamati Mas misalnya, saya nggak tahu ya di tempatnya Mas Hersu, beberapa viewers ya yang memberikan komentar di kanal saya itu nadanya sudah begitu. Jadi kalau pakai bahasa yang sederhana kalimatnya kira-kira benang merahnya adalah Indonesia terserah lu deh. Nah ini yang saya worried sebenarnya ya. Saya sedih ya sebagai orang Indonesia itu sedih. Karena publik sudah sampai pada satu titik apatisme yang luar biasa sehingga ibaratnya mau dipukul kayak apapun mereka sudah tidak terlampau peduli. Dan akhirnya kemudian orang-orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Nah sebenarnya berbahayanya ketika itulah kemudian pihak-pihak yang selalu kita sebut sebagai oligarki, ya, kemudian taipan kotor dan segala macam ini akan menengguk keuntungan karena itulah tujuan mereka membuat publik apatis
dan pada akhirnya negara ini milik mereka, dan itu yang kita tidak kehendaki, Mas Hersu. Yes. Ya. Oke, Mas Hersu mungkin ingin ngasih tambahan lagi? Ya, saya sepakat. Jadi jangan apatis dong. Jadi setiap kali ada apapun peristiwa ini kan saya senang dengan selalu closing statement Anda nanti closing dari acara ini Anda menyebut bahwa Indonesia itu milik lu, milik gua. Susah banget nih ngomong milik lu, milik gua. Dan milik kita semua itu memang harusnya seperti itu. Jangan apatis setiap kali ada persoalan-persoalan semacam ini. Tapi ke bawah kemudian Anda sudah mulai imun terhadap aksi para buzzer, bagus gitu. Jadi Anda sudah mulai punya kekebalan tubuh, kekebalan perasaan dari para buzzer. Jadi biarkan buzzer menggonggong dan kita terus berlalu. Yes, thank you Mas Hersu. Oke guys, gua dan Mas Hersu tiba di penghujung dari episode ini, tapi don't worry ya, kita akan kembali hadir di episode berikutnya yang tidak akan kalah seru di Off the Record. Ya, gue ingin meng-highlight apa kata-kata Mas Hersu tadi. Kita support ini ya para aparat keamanan untuk membongkar kasus ini sampai ke akar-akarnya, tapi juga kita support Mbak Puan ya untuk mendorong agar korupsi, terutama korupsi bansos, madam bansos dan lain-lain dibongkar ke akar-akarnya. Mana tahu ya kalau Mbak Puan mensupport itu kemudian ada yang berpikir mensupport Mbak Puan jadi presiden kan, who knows ya. Baik ya. Guys, karena tadi sudah dipesan oleh Mas Hersu, jadi kredo gua ulang ya, jangan pernah bosan untuk mencintai Indonesia, mendorong Indonesia jadi lebih baik dan bermartabat, karena Indonesia adalah punya lu, punya gua, dan punya kita semua. Itu aja, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.